bulan ketiga, Kamus bulan keempat, Ab bulan kelima, Elul bulan keenam, Isri bulan ketujuh, bulan Etanim, Bul bulan kedelapan, bulan Makeshiwan, Kislew bulan ke-9, Tebet bulan ke-10, Shebat bulan ke-11, Adar ke-12. Nisan bulan pertama, bulan Abib, Ziu bulan kedua, bulan Iyad, Siwan bulan ketiga, Tamus bulan keempat, Ab bulan kelima, Elul bulan keenam, Isri bulan ketujuh, bulan Etanim, Bul bulan kedelapan, bulan Makeshiwan, Kislew bulan ke-9, Tebet bulan ke-10, Shebat bulan ke-11, Adar ke-12. Hai kids, apa kabar? Kita bertemu lagi di hari Sabat yang kudus ini untuk beribadah di hadapan Bapa kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, terima kasih kalau pada hari ini Kau izinkan kami untuk berkumpul lewat ibadah online. Bapa, sabat demi sabat dalam masa pandemik ini telah berlalu. Kami sangat bersyukur kami masih diberikan kesehatan, ketekunan dan ketaatan untuk datang beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu. Kiranya pandemik yang sedang melanda seluruh dunia boleh dipersingkat, sehingga kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus. Bapa, di masa yang sulit ini, firman-Mu terus bekerja dengan dahsyat, memelihara, membentuk, dan menguatkan kami. Kami sungguh berterima kasih. Bapa, sebentar lagi hamba-Mu akan membawakan firman-Mu. Tolong Bapa jaga saat ini, waktu ini, agar tidak ada satupun perkataan yang bukan dari-Mu keluar dari mulut hamba-Mu ini. Bapa, tolong curahkan pekerjaan penebusan kasih-Mu di waktu ini, agar setiap firman yang kami dengar membuat kami lebih mendekat kepadamu, lebih mengerti isi hati-Mu, dan akhirnya Kau dapati iman kami benar di hadapan-Mu. Kami berdoa kiranya Bapa berkenan atas ibadah kami, ibadah yang kami naikkan dengan hati yang fokus kepadamu, dengan hati yang penuh rasa syukur dan yang penuh rasa hormat kepadamu. Bapa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Hanya kepadamu kami berserah dan menyerahkan waktu ini kepadamu. Dengan meninggikan nama Tuhan Yesus yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Hari ini kita akan membahas dua raja terakhir dari kerajaan Israel Utara, yaitu Raja Pekah, Raja ke-18, dan Raja Hosea, Raja ke-19. Dua raja ya untuk hari ini. Pelajaran hari ini diambil dari buku seri keempat Sejarah Penebusan, karya Pendeta Abraham Park yang berjudul Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib. Kita mulai ya. Pekah, Raja ke-18 dari Kerajaan Israel Utara. Ayat bacaan yang kita mau baca hari ini adalah 2 Raja-Raja 15 ayat 25-31. Ayo siapkan Alkitabnya. Sudah ada kan di samping? Setiap ibadah Alkitabnya ada di samping. Sehingga kita juga membuka dan membaca Alkitab. Kenapa harus baca Alkitab? Sebab Alkitab adalah buku kehidupan yang bisa membawa kita lebih mengenal pada Tuhan. Ya, lebih mengenal siapa itu Yesus. Lebih mengerti isi hati dan kehendaknya. Jadi setiap ibadah kita juga buka Alkitab kita. Mari buka 2 Raja-Raja 15 ayat 25-31. 2 Raja-Raja 15 ayat 25-31. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu perwiranya yakni Pekah bin Remalia mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria, di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekahya, kemudian menjadi raja menggantikan dia.
Selebihnya dari riwayat Pekahia dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Dalam tahun ke-52 zaman Asaria Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah, Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur, direbutnyalah Ion, Abel-Bet Maka, Yanoah, Kedesi dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia. Kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Nah, setelah tadi kita baca ya, bahwa Pekah itu sebetulnya siapa? Pekah adalah hamba inti dari Pekahia. Dia adalah hamba kepercayaan. Jadi ia bisa masuk dan keluar istana Raja Pekahia. Artinya ia menerima banyak kasih dan kepercayaan dari raja. Namun apa yang terjadi? Mata Pekah terbuka pada hawa nafsu. Ia membunuh Raja Pekahia dan menjadi raja. Seram ya. Pekah yang tadinya adalah hamba inti dari Pekahia, hamba kepercayaan, yang bisa masuk dan keluar istana raja, jadi sudah sangat dipercaya, sampai-sampai ia menjadi orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidup seseorang. Ya kan, kalau seorang pembunuh adalah orang yang memutuskan sudah hidup orang itu habis, nyawanya selesai, makanya dibunuh. Sangat menyeramkan bukan? Arti nama Pekah, mata yang terbuka atau sebuah celah yang terbuka. Tadi telah kita lihat yang bagian pertama, mata Pekah terbuka pada apa? Dia terbuka pada nafsu atas kekuasaan. Ya, tadi telah kita bahas bahwa dari seorang hamba inti, ia menjadi orang yang membunuh rajanya yang telah percaya kepada dia. Lalu apa yang terjadi? Mata Pekah terbuka kepada politik internasional. Maksudnya apa? Ia bersekutu dengan Raja Aram untuk melawan Asyur. Yang dalam masa pemerintahan Pekah, Asyur itu sedang mengalami kemajuan yang pesat. Raja Pekah bersekutu bersama Rezin, Raja Aram, menyerang kerajaan Yehuda Selatan, membunuh 120.000 orang dan menawan 200.000 orang. Saat itu, Nabi Oded, nabi yang beraktivitas pada masa itu. Jadi Nabi Oded adalah nabi yang ada di masa itu, menegurnya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dari luar sih sepertinya Pekah sukses ya. Kan dia bisa membunuh 120.000 orang, menawan 200.000 orang. Tapi Raja Ahaz dari Yehuda Selatan meminta pasukan bantuan dari Asyur. Kemudian berhasil membuat Raja Pekah kehilangan seluruh wilayah utaranya di sekitar Galilea dan akhirnya banyak orang yang menjadi tawanan. Bisa dilihat ayatnya di 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Jadi kalau kita simpulkan akhir dari Pekah ini bagaimana? Raja Pekah tidak membuka matanya kepada Allah. Ia menjadi sombong sampai akhir dan tidak bertobat. Nah kemudian seperti apa yang dilakukannya pada Pekahia, ia juga dibunuh oleh ambanya kan, Hosea. Telah kita baca ayatnya di awal tadi. Lalu apa yang terjadi juga? Pekah juga menerima dari Asyur seperti apa yang dilakukannya pada Yehuda Selatan. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Terbuka pada apakah mata kita? Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah sebuah perasaan
atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau hayalan seseorang. Jadi, hawa nafsu berhubungan dengan perasaan dan pemikiran. PK jatuh karena hawa nafsu kan? Artinya, perasaan dan pemikirannya yang membuat dia jatuh. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk membuka mata kita pada Tuhan. Kenapa? Tuhan lebih besar dari alam semesta kan? Tuhan sumber kehidupan kan? Oleh sebab itu, perasaan dan pikiran siapakah yang paling benar? Tuhan kan? Nah, lewat firman, lewat ibadah, lewat Bible study, kita mengenal Tuhan. Lewat doa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saat kita menjalani kehidupan yang membuka mata kita pada Tuhan, artinya kita menjalani kehidupan yang mengarah kepada Tuhan, yang fokus pada Tuhan. Dan ketika hidup kita tertuju pada Tuhan, maka firman akan bekerja, mengingatkan, menegur, menguatkan, membimbing hingga keinginan-keinginan kita tidak membuat kita melakukan dosa, melainkan pikiran kita, perasaan kita akan menjadi seperti yang Bapa kehendaki. Dan kita didapati melakukan yang benar menurut mata Tuhan. Jadi ingat ya, kita harus melakukan yang benar menurut mata Tuhan. Hanya itulah ukuran kita. Bukan menurut mata manusia, tetapi menurut mata Tuhan. Berikutnya kita akan membahas Hosea, Raja ke-19 Kerajaan Israel Utara. Arti nama Hosea adalah, "Oh Tuhan, selamatkanlah." Ia memerintah selama 9 tahun. Nabi pada zaman itu adalah Hosea. Bisa kita lihat di Hosea 1 ayat 1. Ayat-ayat mengenai Raja Hosea bisa kalian buka di 2 Raja-Raja 15 ayat 30, 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 41, 2 Raja-Raja 18 ayat 9 sampai 12. Tadi sebelumnya pada saat kita membahas tentang Raja PK, telah kita baca juga 2 Raja-Raja 15 ayat 30. Hosea menjadi raja atas bantuan Raja Asyur, Tiglat-Pileser ketiga yang membunuh PK, raja yang anti Asyur. Nah, namun setelah kematian Tiglat-Pileser III ini, Hosea mengkhianati Asyur dan menetapkan kebijakan untuk pro Mesir. Raja Asyur berikutnya adalah Raja Salmaneser V. Ia adalah putra dari Tiglat-Pileser III. Ia melihat pengkhianatan Hosea, kemudian ia menyerang kerajaan Israel Utara, dan Israel Utara hancur total di tahun 722 sebelum Masehi. Dari Hosea, kita belajar bahwa karena ia tidak bersandar pada Allah, tetapi kepada bangsa di dunia ini, ia tidak dapat menyelamatkan dirinya dan menjadi raja yang memimpin bangsanya kepada kehancuran total. Telah kita pelajari juga dari raja-raja sebelumnya ya, bahwa ketika pemimpin yang tidak mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, maka bukan saja ia membuat dirinya hancur, tetapi ia juga membuat orang-orang bangsanya hancur. Nah, Asyur memaksa bangsa-bangsa lain tinggal di Israel Utara. Oleh karena itu, iman kepada Allah Yahweh telah tercampur dengan Allah-Allah bangsa asing, sehingga iman sejati kepada Allah secara perlahan memudar. Iman dan identitas kerajaan Israel Utara yang tadinya adalah bagian dari umat pilihan Allah, akhirnya sepenuhnya musnah dari dalam sejarah. Pertanyaan untuk kita hari ini, bagaimana dengan identitas kita saat ini? Apakah anak-anak sebagai anak-anak Allah? Masihkah sebagai anak-anak Allah? Atau pada masa-masa pandemi ini, apakah tanpa sadar karena kita beribadah di rumah, maka secara perlahan atau bahkan secara cepat, Allah-Allah lain telah masuk dalam hati kita. Tadi kita sudah belajar dari PK kan,
bahwa kita harus membuka mata pada Tuhan. Ketika kita membuka mata pada Tuhan, maka kita akan melihat jalan menuju pada Tuhan. Lewat Hosea kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Di saat apapun kita berseru, "Oh Tuhan, selamatkanlah." Saat senang, kita juga berseru, "Oh Tuhan, selamatkanlah," dari kegembiraan yang bisa membuat kita lupa akan Tuhan. Di saat susah, terlebih lagi kita berseru, "Oh Tuhan, selamatkanlah." Sebab kita tahu hanya nama Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Ibu guru berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anak-anak yang mendengarkan firman hari ini selalu membuka mata pada Tuhan Yesus. Tetap bertekun dalam firman Yesus. Sehingga Yesus dalam kita semakin besar, semakin jelas, semakin terang. Dan hari demi hari, iman dan identitas anak-anak sebagai anak-anak Allah tetap untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kepadamu karena lewat firman hari ini, kami belajar bahwa mata kami harus menjadi mata yang terbuka kepadamu. Bahwa kami harus membuka mata kami kepadamu. Bapa, Engkaulah satu-satunya Allah kami. Engkau telah menyelamatkan kami, telah menuntun kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa, tolong bantu kami agar iman kami dan identitas kami sebagai anak-anak Allah tidak memudar dan tidak hilang oleh karena berhala-berhala yang membuat kami jatuh dalam dosa dan akhirnya hilang dari-Mu. Melainkan bersama firman-Mu sebagai penolong kami sampai Engkau datang kembali, kami bisa tetap hidup dalam iman dan pengharapan yang teguh. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami panjatkan doa ini dengan hati bersyukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.